Tuhan kami dan Allah kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Joshua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita boleh bersyukur untuk anugerah Tuhan. Mana kita sudah memasuki awal bulan April. Kita boleh bersyukur untuk pengharapan yang Tuhan begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh bersyukur untuk anugerahnya yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita menyembah. Kita percaya walau dunia berubah, tapi satu hal yang kita percaya, kasih Tuhan tetap ada sampai detik ini. Penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat pujian ini dari hati sebagai tanda kau rindu sama Tuhan. Terima kasih Yesus.
lebih dekat bersama yang Kau yang selalu bertindak Tuhan untuk memberi setiap kami pertolongan memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Setiap kita yang sama-sama ingin memuji Tuhan, katakan amin, haleluya. Tetap berdiri, amin. Tetap bersemangat, amin. Hari ini kita mau menari buat Tuhan, karena kita percaya biarlah gabus dan kecapi segera memuji
Kita mau angkat pujian, katakan sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Yes, puji Tuhan. Boleh kanan kirinya tetap menangis Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dengan semangat kita menangis Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara kita percaya berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian. Yang pertama kita akan mendengarkan kesaksian buat dari anak-anak kita yang paling cantik, Caca Ganaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Senang gak ya?
Halo. Shalom Oma Opa, kami akan menyanyikan lagu berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mengingatkan kita semua hidup ini sangat singkat. Jadi pergunakan hidup ini dengan berbuat baik. Hidup ini
Wah, luar biasa ya. Pada tadi udah latihan, terakhir bilangnya pakai Tuhan Yesus memberkati, mereka lupa. Gak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, tapi luar biasa anak-anak kita ya. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap menyemangati mereka supaya minggu depan nyanyi lebih baik lagi. Amin. Haleluya. Yang kesaksian kedua adalah kita sambut Payo ke luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan dengan suara emasnya. Ya, puji Tuhan, saya berterima kasih kepada keluarga di tempat ini yang berikan kesempatan saya untuk boleh bersaksi lewat pujian. Lewat pujian. Pujian ini berkata bahwa setiap saat kita tetap membutuhkan Tuhan. Setiap jam, setiap menit, setiap detik, dimanapun kita pergi dan berada, doa kita biarlah Tuhan selalu menyertai kita. Ya, puji Tuhan. Tiap jam, tiap waktu ku perlu Kau Tuhan. Tanpa-Mu hidupku tak berarti. Jangan Kau biar walau sekejap daku berjalan sendiri. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tiap jam, tiap waktu ajarkan maksud-Mu. Genapkan janji-Mu dalam hidupku. Jangan Kau biar walau sekejap daku berjalan sendiri. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tuhan perisaiku, Tuhan gunung batuku yang teguh. Damai yang sempurna hanya ada pada-Mu. Oh, biar rencana-Mu yang jadi dalam hidupku. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tuhan perisaiku, Tuhan gunung batuku yang teguh. Damai yang sempurna hanya ada pada-Mu. Oh, biar rencana-Mu yang jadi dalam hidupku. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tiap jam, tiap waktu ku perlu Kau Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Luar biasa pujiannya. Saya sih nggak pernah dengar apa ciptaan Payo kan? Ciptaan luar biasa suara emasnya. Jadi kita nantikan lagi ya lagunya ya. Nah, berikutnya kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Evi. Dipersilakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan. Oh kaget deh. Nggak tahu. Silakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Salam puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Karena saya nggak siap tadi, saya berada dulu ya. Salam puji Tuhan, terima kasih. Saya akan nyanyi lagu Selidiki Aku. Kesaksian Ibu Epi. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian yang terakhir yang akan disaksikan oleh Ibu Linda. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dipersilakan waktunya Ibu Linda. Ambil nada, Bu. Dari nafas. Ambil nada. Shalom. Ambil nada nafas pendek nanti tuh. Karena nggak bisa nyanyi, bersyukur loh pada bisa nyanyi, sudah latihan nggak bisa ya, menghargai karunia masing-masing ya.
saya bisanya bersaksi, saksian hidup. Tentang apa ya? Banyak. Baik, saya bersaksi tentang di Amerika aja dulu ya. Karena selama di Amerika kan belum saksikan tentang Amerika ya. Seri 2 ini ya. Oh iya, itu seri 1. Pelayanannya banyak tempat dalam 1 bulan, 21 titik pelayanan dari 24 November sampai 25 Desember. Nah, saya juga kaget kok bisa sebanyak itu, karena saya tahu tuh Tuhan yang buat. Nah, saya mau bersaksi aja yang bagaimana habis pelayanan sampai 25 Desember saya masih ke Washington DC, terus saya dapat bonus ke acaranya Presiden Donald Trump, punya acara. Memang saya juga kaget kok bisa masuk ya. Jadi prosesnya begini, saya persingkat. Saya udah di California, tiket saya ada beli dari Jakarta, dari sponsor Jakarta, Amerika, Jakarta, pergi berangkat 22 November, balik 8 Januari, cuma 6 minggu. Lalu kan ada ponakan di sana ya, di New York, kakak punya anak. Saya udah tiba di New York, cuma 6 hari pelayanan di situ, baru ke New York. Sebelum ke New York, ponakan saya nelpon, tante, kan saya ada ponakan 2 di sana, satu San Diego, satu New York. Tante, adik yang di New York mau datang, adik yang di San Diego mau datang ke New York. Oh, GR saya mau ketemu Tante Linda ya. Sekalian sih katanya, tapi kita ada acara inti, mau hadir di acara inaugurasinya Donald Trump presiden. Hah? Aku ikut dong, katanya. Aku ikut dong. Aduh, tante ikut dong. Tante ada puasa Esther, doa buat kemenangan dia. Saya bukan warga negara, saya bukan orang politik, tapi saya senang dia bersaksi. Dia kampanye bilang my boss Jesus Christ. Bos itu bukan saya, tapi Yesus Christ. Wah, saya senang nih yang kayak gini. Walaupun saya nggak ngerti itu politik itu apa Pak. Yang penting saya dukung aja. Untuk adiknya tahu bahwa kita sering komunikasi sama dia yang di California itu. Ayo dong tante ikut saya. Selama hidup saya nggak pernah ngemis. Ponakan-ponakan saya lumayan loh, duit loh, ada beberapa. Tapi saya nggak pernah bilang bantu tante keuangan, nggak mau. Karena saya udah terlalu pede dengan percaya sama Tuhan Yesus. Ngapain mau jadi minta aja sama sumber Yesus Tuhan kan. Tapi untuk acara Donald Trump, aku mengemis kepada ponakan. Aduh, tante ikut dong. Tante kan udah punya tiket untuk pulang ke Indonesia 8 Januari. Iya sih, tapi tante punya tiket bukan tiket murah, bisa di rumah tanggalnya. Memang bayar 3 juta. Ayo dong, ini aku udah topi Donald Trump. Ada teman datang dari Amerika ke Indonesia, titip dong topi. Ada, ini harusnya aku bawa ya. Oke, dia bilang begini, tunggu dah, kita bahas dulu sama kakak. Bahaslah adik kakak berdua. Terus, oke deh tante ubah aja tiket. Tante ikut. Rupanya mereka undangannya belum dapat. Kenapa dapat undangan itu? Bukan dari ponakan saya. Ponakan saya punya pacar orang bule. Tahun 2019 atau 18 pernah calon gubernur di Connecticut, tapi nggak menang, kalah. Jadi fasilitas dari si bule ini. Terus udah, singkat cerita saya udah ganti tanggal. Sampai saya sempat bahas sama Bu RT ya untuk pindah tanggal yang saya pikir, Dek, kan acara Donald Trump itu 1920. Aku bikin tanggal 22, 25 deh ya. Boleh tante, aku ingat ulang tahun saya 30 Januari. Tante ulang tahun di Amerika dong, nggak pernah nih di sini. Boleh tante. Pas udah booking di belasan Februari, saya teleponan sama Ibu RT, Bu, saya perpanjang, saya mau ke Amerika, acaranya Presiden Donald Trump nih. Tanggal berapa pulangnya? Belasan, kata ibu. Kan Valentine. Oh iya ya, Valentine aja sekalian di sana. Valentine dapat 19 Februari.
Saya ingat ponakan ulang tahun 25, mesti izin kan sama ponakan, namanya mau tinggal di rumah orang sekali itu ponakan Amerika loh, ini bukan Indonesia, gampang-gampang. Dek, boleh nggak saya tanggal 27? Boleh tante. Oke, aman lah ya. Kan pikir tempat tinggal dan makan nggak gampang di sana. Singkat cerita lagi, udah ganti tiket dalam seminggu kan mesti transfer duit ke Indonesia. Bayar, saya ganti tiket itu 2.700.000 lebih. Ganti tanggal. Ya, tiba-tiba ponakan yang di New York bilang gini, tante, iya nggak jadi datang, namanya Iin dan iya nggak jadi datang. Loh, katanya mau ke acara presiden, kok nggak datang? Nggak jadi, kan si bulenya nggak dapat undangan. Saya pikir ya ampun, saya udah tiket 6 minggu, di suite ke 7 minggu, jadi tambah 7 minggu 13 minggu. Ngapain ya aku lama-lama di sini, di sana dan ngapain ya? Mau balikin lagi, harga tiket kan udah mahal kan? Belum kalau ada selisih. Tapi aku bilang, aku mau ulang tahun sih, udah nggak apa-apa, mengalir aja. Kata Roh Kudus, doa dong. Kan bisa berdoa. Wah, saya berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang bawa aku ke sini. Dua kali tiket Amerika udah batalin. Kok ada lagi? Engkau yang atur. Saya punya alamat kesaksian pelayanan ini. Tuhan, Engkau kan Raja alam semesta. Engkau lebih tinggi dari semua presiden, raja-raja, ratu-ratu. Saya puji-puji Tuhan loh ya. Tuhan, ayo dong, Engkau yang ciptakan langit bumi segala isinya, benua-benua, Amerika, Eropa, semua Tuhan. Bahkan nafas pun, nafas manusia Engkau yang punya. Ayo dong, atur dong Tuhan, aku mau banget kasih undangan buat si bule. Ya kan kita sadar diri, bukan ponakanku punya jaringan itu. Kasih undangan buat si bule untuk kami boleh masuk. Di dalam doa, karena saya bilang, itu Raja alam semesta, Kau yang punya bumi. Saya langsung dapat jawaban doa. Kolose 2 ayat 10. Dulu ini ayat saya hafal-hafal banget. Udah lama gak hafal, tiba-tiba datang tuh. Kolose 2 ayat 10 bilangnya kan gini, karena kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dia adalah kepala dari semua pemerintah dan penguasa. Mungkin Tuhan bisa jawab begini kalau dibicara, tenang aja. Bener kamu, aku yang kepala dari semua pemerintah kuasa. Udah, kamu pasti masuk. Cuma kan aku nggak dengar langsung begitu. Saya bilang, iya Tuhan, oke, saya tahu Tuhan, pasti aku bisa ikut mereka. Dan benar, proses waktu si kakaknya bilang begini, video, tante sih ya jadi datang. Loh, katanya nggak bisa ke donatur. Undangannya udah dapat. Lihat kan puasa doa, amin. Jadi saudara tempat ini kalau ada pergumulan doa. Oke. Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Udah. Karena saya lagi dia bilang ke teman-teman, aduh puji Tuhan loh, saya mau hadir loh, gitu loh. Ada pendeta dan teman bilang begini, paling kuat duduknya di belakang-belakang. Pokoknya di paling belakang. Nggak apa-apa, biarin paling belakang. Yang penting udah masuk di link sini, ya kan? Siapa aku loh bisa masuk di situ? Saya sempat baku telepon sama Ibu Johan di Jakarta. Kan? Terus kita cerita ini mau masuk ini, tak cerita mereka bilang di belakang, kata Bu Johan nggak apa-apa Bu, biar duduk di belakang, kan seperti surga, ada halaman, ruang kudus, ruang maha kudus, biarin aja, biar kata cuma di halaman, yang penting cuma masuk surga, nggak perlu di ruang maha kudus, tapi cuma masuk surga. Oh iya Bu, iya, oke, biarin deh, gue mau duduk paling belakang tuh, berdiri paling belakang, ada di acara itu. Roh Kudus kasih ingat lagi, doa dong, minta tempat duduk. Saya doa minta tempat duduk. Saya bilang, Tuhan Yesus, kita tahu diri untuk, masa aku mau hadir duduk di sampingnya atau belakangnya, persis nggak mungkin kan. Kita tahu diri, Tuhan kasih buat tempat duduk. Kan Yesus tuh, kita aja ngomong Bapak dan anak, kita anak bisa ngomong kan Bapak, ayo dong kasih tempat duduk, jangan jauh-jauh dong. Aku ini hamba-Mu, aku ini anakmu, aku ini rekan sekerjamu loh. Kan pelayan rekan sekerja. Masa rekan sekerja duduknya jauh-jauh Tuhan, merengek-rengek gitu loh. Ayo dong Bapak kasih tempat duduk yang bagus. Engkau yang punya acara itu, Engkau yang punya seluruh dunia. Ayo dong Bapak. Dalam nama Yesus, amin. Sudah. Benar, ini peristiwa udah masuk aja ya, saya nggak mau cerita yang ngantri-ngantri. Begitu masuk dia punya apa sih pembersihan tuh, clearance, bukan clearance service, periksa ini clearance ya. Kita cuma bisa masuk tas, ukuran dompet, ukuran HP,
Itu kalau tas-tas, aduh, sana mau cari tas merek, tas palsu nggak palsu, ada tuh di halaman, bukan loker. Dibuang, mau pilih masuk atau mau pilih tas lo, gitu. Udah. Pas udah masuk, periksa kan, aduh, masih ada layar gede gini, masih kesalahan lagi. Masuk dikasih buku acara. Buku acara, oh, saya tadi tinggalin lagi di meja. Buku acaranya Yohanes, Roma, chapter. Dikasih tahu, oh undangan ini lantai 4. Jadi mereka bikin di tribun kayak apa ya? Kalau GBK terlalu besar, lebih kecil dari GBK. Jadi kita punya di lantai 4. Oh ya oke. Kan orang Amerika kan kalau jalan tuh kayak lari-lari. Ponakan saya ketinggalan terus nih omaknya nih kakak apa tantenya. Tante cepat. Ini udah mau ngomong tuh Pak Presiden udah mau ngomong. Tunggu. Aku lihat ada toilet asap kencing. Coba. Iya. Ayo kita ke toilet dulu. Gak bisa tante, mesti di atas saja. Terus ya terpaksa saya kejar mereka dong. Begitu kejar mereka saya lihat nih kayak pintu itu. Enak banget ya. Itu panggungnya. Aduh, itu pembicaranya. Aduh, deket amat. Tapi tahu diri. Pasti itu pintu khusus. Ya kan? Tapi saya nengok gini. Ya, ternyata dengan saya nengok bertahan dikit. Ada belas kasihan dari si bule orang putih. Ada juga bule orang hitam ternyata. Dia lihat saya, dia ketawa saya. Terus dia main mata sama saya. Main mata. Saya nggak mau bilang genit, enggak. Cuma dia main mata, memang main mata setengah, bukan yang gini-gini. Kalau gini-gini kan mungkin kelilipan kali dia kan. Saya lagi mulai ini main mata. Oh, oke. Tante cepet tante. Udah kurang lebih kali 10 meter kali kita apa 15 meter. Tunggu. Pas lagi saya di jalan, tiba-tiba ponakan bilang, tante balik. Bener-bener ke toilet dulu daripada di atas nyari-nyari. Balik kita lewat lah pintu itu. Kelar dari toilet tiga-tiganya, mereka kan cepet-cepet, saya ketinggalan lagi. Saya nengok lagi ini, aduh enak banget ya pintunya, begitu masuk nih, tribun pertama panggung, enak banget. Terus saya terus dimanfaatin Pak, manfaatin main matanya. Saya pikir kamu main mata sama aku, tapi aku manfaatin untuk apa? Masuk ke dalam. Saya bilang, sir, saya nggak bisa bahasa Inggris tapi punya juga. Nah, saya bisa masuk lewat sini itu Indonesianya. Maaf, saya boleh masuk nggak lewat pintu ini? Dia lihat saya, dia lihat aku baru. Tiba-tiba dia bilang, oke, go ahead. Wih, seneng banget saya teriak. Iya, ayo, boleh masuk lewat sini. Gak bisa tante, itu pintu khusus. Bisa ini boleh udah dikasih. Orang kan nggak tahu bahasa kita kan. Boleh ini udah kasih. Gak bisa, ayo. Udah. Ini boleh lihat nih orang dulu di jalan lari-lari kan. Saya bisa baca mukanya. Mungkin dia bilang gini, hey, yuk, aku cuma kasih izin kamu sendiri. Kenapa kamu bawa orang gitu kan? Saya tahu dia mimiknya begitu. Saya langsung, sir, please. Mereka bilang my niece. Jadi pakai action tuh bapak. My niece. Dia lihat saya, lihat mereka. Oke, go ahead. Wah, puji Tuhan. Masuk ke berkat doa. Begitu masuk, ternyata ada saringan lagi di dalam. Begitu masuk, ada bule orang hitam jaga, pakai badge lengkap. Dia tanya, oke, you punya ada seat di sini, ada tempat duduk? Enakanku bilang, nggak ada. Pikirannya ada dicariin. Belum ada. Oh sorry, kalian harus di lantai 4. Oke, sorry, get out. Ngomongnya get out Pak. Menurut kita kan kasar, get out gitu. Menurut saya sih, kayaknya kita gimana ya baru masuk. Tiba-tiba saya ajak debat. Saya bisa punya di bahasa Inggris. Sebagai, kamu punya teman di depan, udah bisa kasih saya masuk rombongan kita. Kenapa kamu keluarin? Kita kan punya hak di sini. Kenapa kamu keluarin? Dia bilang, tapi kenyataan kalian nggak punya tempat duduk, nggak punya seat. Ya kita pikir ya juga ya. Emangnya kita di Jakarta bisa kong kali kong, dia berdiri sini, dia berdiri sini. Oh iya juga. Cuma kan malu mau keluar lagi. Masih lihat-lihat. Tiba-tiba dia keluar. Roh Kudus kasih dia keluar. Dan tiba ponakan bilang, tante, itu baris ketiga, 03, 0. Ayo dong kita turun. Namanya mereka ada warga negara, takut. Sini, buat tarik itu tangan. Sini, ada tante, duduklah kita. Tapi yang satu punya orang ternyata ada jaket. Cuma buletnya anak muda, dia lagi syuting.
Akhirnya ponakan saya minta izin masuk. Begitu kita duduk tenang, datang nih petugas tadi pakai baju hitam. Dia lihat kan ada bule yang berdiri. Yuk, punya tempat duduk nggak? Nggak ada. Sorry, kamu get up. Lantai 4. Kita rasa kasihan, tapi kasihan tempat ini dia punya loh. Kita udah ambil. Tiba-tiba opa oma dan di sini kosong jaket kan winter. Winter tuh jaketnya tebal-tebal. Tapi pikir dia taruh jaket ada orang yang duduk. Nah, bilang panggil tuh boleh itu. Duduklah. Aman lah kita. Aman kan? Tapi lihat ya kuasa doa. Kita minta tempat duduk yang dekat-dekat. Lihat nih kok ponakan gue enak-enak ya turun ke bawah syuting foto. Oh boleh ya. Aku ikutan. Aku turun sampai di bawah di pagarnya. Aku foto syuting live. Nggak lama. Oh ada ya. Dekat kali ini pagarnya nih. Oh thank you Pak Bayu. Padahal saya nggak titip loh. Mungkin ambil di ini ya. Nih, ini ponakan saya dua. Ini yang dulu mereka berdua. Kakak saya punya anak yang saya tinggal di Kelapa Gading. Ini tamatan dokter Trisakti. Ini yang pakai keren. Satu ekonomi Trisakti. Tapi gara-gara tantenya bawa ke Amerika, cuma pulang sekali. Kecantol jodoh sana kawin, dokternya ditinggalin coba, profesi dokternya ditinggalin. Nah ini saya puji Tuhannya kita udah di dalam, saya syuting tadi kan artinya. Saya duduk kedua dari depan pagar itu, udah depan itu Donald Trump lagi pidato. Udah pas pidato ada yang dia lagi ngomong, saya bilang Donald Trump. Ada tuh video satu. Saya pas saya pikir kan presiden itu datang lewat di pintu sana. Ini misalnya di kotak nih, dia tidak di sana. Kita kan di sini, pasti dia masuk sana lagi. Dia keluarnya dari pintu kita di sini. Jadi kita dekat banget. Aduh, sayang banget gue. Gak cepet-cepet gitu loh. Saya Donald Trump gitu loh. Ada yang lagi jalan, mereka lagi jalan sudah mau keluar pintu. Nah itulah. Nah maksudnya saya gini ya. Sebenarnya ini siapa sih saya untuk nyampe ke sini? Tapi saya lihat ini bonus dari Tuhan Yesus untuk mau kasih lihat kuasanya. Memang di waktu saya liburan di atas Gunung Vail itu ke Colorado, dari New York Colorado naik pesawat. Saya 3 bulan 5 hari di sana. Tapi 7 kali naik pesawat lokal. Posnya saya di New York. 7 kali kenapa ya? Saya New York, California, New York 1 kali. Saya melayani di New Hampshire. New York, Boston, 9 hari New Hampshire, Boston, New York 3 kali. Baru Jakarta ini, coba kita tes suara tuh. Donald Trump gitu loh. Di sini banget, deket banget kan. Padahal tadinya harus di lantai 4. Dan saya teriak Donald Trump tuh di sini. Saya di sini nih. Ini. Nah, coba. Artinya kita mau bilang di tempat ini ya. Percaya kita anak Tuhan lebih dari orang yang nggak percaya. Kita beriman bener aja gitu loh kan. Kita bisa kok Tuhan bawa kemana-mana. Oke. Nah, lalu saya mau bilang saya di atas gunung Tuhan berbicara kan liburan, tuh ya. Udah berapa tempat. Terus New York, Colorado. Keliling lewat darat sampai Seattle, New York lagi. Baru New York, Florida, Orlando. 4 hari sana, balik lagi 7 kali naik pesawat dalam 3 bulan 5 hari. Saya ini udah 1 bulan lebih belum naik pesawat tuh di sini. Di sana naik pesawat Pak. Nah, memang momen-momen berbeda ya. Nah, saya mau bilang yang di Gunung di Tuhan bicara sama saya. Kan saya tuh bilang waktu pelayanan sama Tuhan, ini winter, ini biang-biang salju New York, apalagi yang namanya New Hampshire, Dover, aduh biang salju sana. Selama saya pelayanan jangan kasih hujan dong. Kadang-kadang jangan kasih salju. Kadang-kadang lewat salju kan tinggi-tinggi segini, orang malas ke gereja, ya kan? Supaya itu nggak jadi hambatan mereka datang ke ibadah. Benar Tuhan jawab semua, nggak ada salju. Begitu saya pulang dari New Hampshire, ada Sion Gideon di sana. Pertama Sion sebelum saya datang salju pertamaku, karena Sion juga baru pertama kali ke Amerika untuk ada salju. Dia udah 4 kali pergi, tapi waktu itu salju pertama. Kita pulang kan di sana tepat apa ramalannya
Saya pulang hari Senin, Selasa salju tebal-tebal. Nah, pas di gunung ini terakhir di atas Gunung Vail, Jakarta, rute kami cuma New York, Colorado tuh Glenwood, Aspen, Pagosa, 6 jam dari Colorado naik mobil. Tiba-tiba karena di sini nggak dapat pemandangan bagus, ponakan searching, mau nggak ke Gunung Vail? Cita-cita boleh masuk. Wih, asik, main salju. Semua saya lihat, saya udah ke Amerika berkali ini untuk acara winter. Saya jalan ya Colorado pakai darat kan. Benar-benar itu pohon cemara dengan salju-salju. Selama ini kan cuma bisa nonton di TV, cuma lihat di gambar-gambar. Wah, keren banget. Cuman salah-salah setir kepleset tuh, gitu loh. Nah, di atas gunung kan ponakan teman baik saya, karena ingin ketemu saya, dia drive sendiri 18 jam dari Seattle ke Colorado ketemu saya. Ya. Ini aku mau beli nggak apa tuh Pak yang naik ke atas gunung, bukan ini gondola $80 nih gondola. Kita mau naik, oh iya lu naik aja sama kakakmu sama ponakan. Saya takut, diajak mereka nggak mau. Nih ayo dong temenin aku. Norma, aku tuh penakut. Kalau setan gue berani, dalam nama Yesus setan keluar. Tapi kalau naik ini, ya ampun, bukan berarti juga nggak bisa ya. Cuma aduh saya takut, nggak. Nih masa lu biarin gue sendiri? Gue beli tiket mahal nih. Ayo dong temenin aku. Terpaksa nih aku doain Tuhan, aku takut. Oke Tuhan, ke dalam tanganmu aku berserah. Coba sampai, saya pikir kita kalau naik itu mau jatuh. Jadi aku doanya ke dalam tanganmu aku berserah. Masuk atas, saya pikir cuma mau bolak-balik. Dia suruh turun lagi. Begitu turun, saya bilang, aduh ada LED. Happy New Year 2025, Vail, Colorado, 1 Januari. Aduh, aku mesti syuting situ, foto situ. Aku jalan pelan-pelan Pak. Saya takut kepleset Pak, kalau kepleset sudah tua begini kaki bisa patah. Ini negara orang, jadi penakut nih. Masuk, asik. Lagi doa bersyukur nama Yesus. Thank you Tuhan Yesus, kau bawa aku di tempat yang aku nggak pikirin. Tuhan Yesus terima kasih. Aku minta jangan salju, tidak ada salju. Sekarang Tuhan bawa napak tuh salju semuanya. Salju. Saya lagi doa begini, tiba-tiba saya dengar suara. Linda, sebagaimana tanggal 1 Januari 2025 aku bisa bawa kamu ke tempat gunung ini, ke puncak gunung ini, ke top-topnya gunung ini. Mulai tahun ini aku akan bawa kamu ke puncak-puncak, ke top-topnya, ke puncak-puncak, ke top-topnya. Saya terus begini. Iya. Aku terima dengan iman. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Udah kayak Maria bilang kan mau hamil Yesus kan. Jadi padamu. Aku cerita di bawah keponakan dan aku dengar loh suara itu. Ternyata 1 Januari aku dengar itu. Tuhan genapi. Semoga ini baru 1. Tuhan genapi di acara Donald Trump. Donald Trump kan top presiden seluruh dunia, dia kan top kan mau ditembak. Cuma kena kuping nggak mati. Top dia. Negara Amerika kan negara adik kuasa, negara top. Jadi Tuhan genapi ini loh Linda, saya bawa kamu ke sini. Nah, ini maksudnya kesaksian yang saya bisa bagikan. Kita kan harus bersaksi tentang keajaiban-keajaibannya ya. Ayo saudara, rajin-rajin bersaksi. Saya modalnya sampai Nancy Sanger, teman-teman bilang, gila si Linda, bukan penyanyi, bukan artis, bisa pelayan keliling tuh Amerika, modalnya kesaksian. Jadi kalau kita masing-masing di sini ada cerita bersama Yesus, jangan malu-malu ceritakan. Kan begini, misalnya Ibu RT baik sama saya cerita tuh kepada Ibu Lia, ya, Lia akan bilang, Bu RT baik ya sama Linda. Tahu dari mana? Linda cerita tuh, kan senang Bu RT, besok-besok berkati lagi. Tuhan Yesus juga begitu. Kalau Tuhan Yesus udah baik sama kita cerita dong sama orang-orang. Kita cerita, orang itu mau anggap atau nggak anggap, cerita kebaikan-kebaikannya. Dia senang dong pasti. Aduh, Linda nih cerita kebaikan. Gua baikin lagi dia. Nah, ini kesaksian saya 19 tahun janda, pelayanan saya 90% kesaksian. 10% ada khotbahnya. Ingat loh, di Indonesia, gereja, Jakarta, bukan artis, kesaksian tidak dapat PK. Tapi saya pelayanan bukan cari PK. Saya ingin menceritakan perbuatan Tuhan. Buktinya Tuhan bisa balas tuh, bawa saya kemana, bawa saya kasih hidup. Padahal suami saya mati nggak tinggalin rumah sampai sekarang masih ada, belum laku.
Tapi saya udah kemana? Udah 3 kali ke Israel, udah ke Hong Kong, udah gak usah dengar deh. Berapa kali saya udah ngomong sini. Bahkan ke Amerika udah 2 kali. Sampai begitu ya. Mari ya saudara ya, kalau ada kesaksian, bersaksi. Amin. Markus 18 ayat 17 bilang, aku tidak akan mati tetapi hidup. Nah kalau hidup ngapain? Beritakanlah, saksikanlah, beritakanlah tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, beritakanlah tentang keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan semua berkati. Haleluya, kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Tante Linda untuk kesaksiannya. Mari Bapak Ibu seperti saudara, seperti tadi yang bilang Bu Linda, kita selalu bersaksi buat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan adalah pembuat mujizat.